Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi menjulang Gunung Salak, terlihat indah dari Sukatani. Mari bersama kita menyimak uraian ayat Al-Quran metode Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara inti pada pagi hari ini, kita akan menyimak uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani dan penjelasannya, yaitu Surah Al-Anfal ayat 70. Akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Heni Purwani dari kelas M2. Baik, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga Amin. serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Buya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi umur panjang agar dapat membimbing kami dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Kita sapa juga pendamping beliau, yaitu Ibu Heni Purwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Alhamdulillah. Gimana kesehatannya Ibu? Semoga semakin sehat ya. Amin, amin. Iya, nggak apa-apa ya Bu, duduk agak lama. Insya Allah sudah semakin membaik. Semoga tidak ada apa-apa. Insya Allah. Kita semua mendoakan semoga Ibu dalam ayat pagi ini lancar, muntas. Amin ya Robbal Alamin. Amin, amin ya Allah. Kepada Buya dan Ibu Heni, kami persilahkan. Syukuran Bu Tina. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 70 bersama Ibu Heni Purwani. Assalamualaikum Mbak Heni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Eni di mana posisi ini? Di Bandung, Buya. Oh, di Bandung. Ya, alhamdulillah. Bu Eni, kegiatan sehari-hari sekarang apa nih Bu Eni? Sekarang ya bertolabul ilmi di Al-Hasani aja, Buya. Oh, kegiatan Udah di luar itu pensiun. apa? Kegiatan-kegiatan lain nggak ada usia yang lain? Nggak ada, biasanya olahraga, tapi sekarang saya 3 bulan masa pemulihan, jadi belum dibolehkan untuk olahraga, Buya. Oke. Kemudian tetap istiqomah ya Bu ya. Ibu Amin, sekarang ada di amin. kelas M2 bersama Pak Tim Fauji, Pak Masir, dan Pak Muhammad ya. Baik, Ya, kalau Ustaz. gitu Bu Eni udah siap dengan Al-Anfal ayat 70 ya. Baik Bu, Ya, Buya. ini waktu dan tempat kami persilakan ya. Silakan Bu Eni. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua. Sehingga kita bisa bertatap muka melalui Zoom Al-Hasani dalam acara kajian Ba'da Subuh yang rutin dilaksanakan di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelumnya perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani selaku pendiri dan pembina Akademi Al-Quran Hasani sekaligus penyusun dan pengajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Beliau sungguh luar biasa, dengan penuh kesabaran, tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu, selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan Buya menjadi ladang amal jariah yang pahalanya terus mengalir selamanya. Dan semoga Buya beserta keluarga tercinta selalu diberkahi dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tinggi kepada seluruh pengurus AAA dan para koordinator acara, sehingga acara kajian Ba'da Subuh ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pembimbing, baik kelas tahsin maupun kelas gramatikal, wabil khusus kepada pembimbing kelas M2, yaitu Ustadz Muhammad Fauzi, Ustadz Master Jayasmen, dan Ustadz Muhammad Mazni, yang selalu membimbing kami dengan penuh semangat dan penuh kesabaran. Juga terima kasih kepada adikku Bunda Nelly Adnan yang telah hadir pagi ini dan telah membawa saya ke Al-Hasani sehingga saya menjadi bagian dari keluarga besar Al-Hasani. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada perangkat kelas M2 yang dikomandani oleh Pak Arfah Kasim, juga kepada adikku tercinta Ermawati Mustafa yang telah membantu menyiapkan PPT saya sekaligus menayangkannya, dan juga sebagai teman diskusi yang sangat menyenangkan. Saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh sahabat surgaku di kelas M2 yang selalu kompak dan saling menyemangati
Semoga semua kebaikan tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya Rizal untuk menguraikan Quran Surat Al-Anfal ayat 70 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Baiklah, saya akan mempresentasikan Quran Surat Al-Anfal ayat 70 tersebut. Namun terlebih dahulu akan saya bacakan ayatnya. Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Quran Surat Al-Anfal ayat 70 bersama Buya Haji Hasrijal Al-Sani, pendamping saya sendiri Heni Purwani dari kelas M2 September 2023. Alhamdulillah saya akan terlebih dahulu bacakan dulu suratnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli ma fi aidikum minal ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhida minkum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Anfal ayat 70 terdiri dari 2 bagian dengan 32 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 28. Bagian kedua, penggalan 29 sampai 32. Penggalan Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, an-nabiyyu. Penggalan 4, kul. Penggalan 5, li. Penggalan 6, man. Penggalan 7, fi. Penggalan 8, aidikum. Penggalan 9, mina. Penggalan 10, al-asro. Penggalan 11, in. Penggalan 12, lami. Penggalan 13, Allahu. Penggalan 14, fi.
Penggalan 15 qulubikum. Penggalan 16 khairon. Penggalan 17 yu'ti. Penggalan 18 kum. Penggalan 19 khairon. Penggalan 20 min. Penggalan 21 ma. Penggalan ke-22 uhiza. Penggalan 23 min. Penggalan 24 kum. Penggalan ke-25 wa. Penggalan ke-26 yaghfir. Penggalan 27 la. Penggalan 28 kum. Penggalan terakhir, bagian terakhir, bagian kedua. Penggalan 29 wa. Penggalan 30 Allahu. Penggalan 31 Ghafurun. Penggalan 32, penggalan terakhir Rohimun. Quran Surat Al-Anfal ayat 70 bagian pertama terdapat kalimat bersyarat pada penggalan 11 sampai penggalan ke-28. Penggalan 11 in merupakan huruf syarat. Penggalan 12 sampai penggalan 16 ya'lamillahu fi qulubikum khaira merupakan kalimat syarat. Penggalan 17 sampai penggalan 28 yu'tikum khairam mimma uhidha minkum wa yaghfir lakum. Ini adalah merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 70 bagian pertama. Penggalan 1 bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Katanya belum disebutkan, Bu. Iya-nya belum, ayuhanya belum. Oh maaf. Penggalan pertama ya bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua ayyuha bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan 3 an-nabiyyu bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri subjeknya berharokat domah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya naba'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 436 untuk akar kata dan halaman 437 untuk kata yang dicari. Artinya nabi. Penggalan 4 kul bentuknya kata kerja perintah atau disebut KKP. Ciri KKP sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD takulu. Proses untuk mendapatkan KKP takulu, hilangkan ciri KKSAD ta
sehingga menjadi kulu. Karena huruf pertama akar kata berharokat, tidak diperlukan alif penolong. Sukunkan huruf terakhir sehingga menjadi kul. Karena ada dua sukun berurutan, maka huruf siawa menghilang sehingga menjadi kul. Pelakunya anta, akar katanya kowala, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan 5, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan 6, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan 7, fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan 8, aidikum, bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari ID dan kum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ID, bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Aslinya aidian. Karena didahului huruf jer menjadi aidin. Karena bermajemuk menjadi aidi. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan bertanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya yadaya, dibaca yada. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya yadyun menjadi yadun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'ilan. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1587, artinya tangan-tangan. Kata benda kedua kum, bentuknya kata ganti milik, artinya kalian. Penggalan 9 mina, bentuknya huruf jar, aslinya min. Karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun, tidak dapat dibaca, maka nun sukun diberi harokat sehingga menjadi mina, artinya dari. Penggalan 10 al-asro, bentuknya kata benda superlatif objek. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam di awal kata. Ciri superlatifnya sesuai pola. Ciri objeknya harokat domah di akhir kata. Akar katanya asaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Terdapat pada Munawir, Kamus Munawir halaman 23, artinya tawanan perang.
Penggalan 11, in, bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat yang berfungsi mensukunkan huruf akhir KKSD setelahnya. Ini terdapat dalam buku materi halaman 37, artinya jika. Penggalan 12, ya'lami, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ya'lamu. Karena ada in, ya'lamu menjadi ya'lam. Karena bertemu alif lam, untuk memudahkan bacaan, maka mim sukun diberi harokat sehingga menjadi ya'lami. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan berharokat domah di akhir kata. Sekaligus menandakan pelakunya adalah huwa, akar katanya alima, polanya fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya dia sedang akan mengetahui. Penggalan ke-13, Allahu, di sini sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan 14, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 15, kulubikum, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kulubi dan kum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama kulubi, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya kuluban. Karena didahului huruf jar menjadi kulubin. Karena bermajemuk menjadi kulubi. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya polaba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kolbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulan. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Kata benda kedua kum, bentuknya kata ganti milik, artinya kalian. Sehingga arti KBM kulubikum adalah hati kalian. Penggalan 16, khairon, bentuknya kata benda kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya bertanwin, ciri objeknya fathah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya khoyaro menjadi khoro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 123, artinya kebaikan. Penggalan 17, yu'ti, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yu'ti
yu'tiu. Karena ada in menjadi yu'ti. Ciri KKSAD-nya yu di awal kata dan berharokat domah di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya ataya dibaca ata. Ini ataya atau ata merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang kandungannya dalam Al-Quran lebih kurang 90% terdapat pada buku materi halaman 32 dan 33. Kata ataya ini merupakan hasil penelitian dari Al-Hasani. Polanya af'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya dia sedang akan memberikan. Penggalan 18 kum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan 19 khairon bentuknya kata benda superlatif, objek tunggal. Ciri kata bendanya bertanwin, ciri superlatifnya sesuai konteks. Ciri objeknya fathah tain. Akar katanya khoyaro menjadi horo. Di sini berlaku juga kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 123, artinya yang lebih baik. Penggalan 20 min bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 21 ma bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 22 uhiza bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri KKL-nya berharokat fathah di akhir kata. Ciri pasifnya huruf pertama berharokat domah dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya ahodha, polanya fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya dia telah diambil. Penggalan ke-23 min bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 24 kum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan 25 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27 yaghfir bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yaghfiru, karena dipengaruhi in menjadi yaghfir. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan berharokat domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya ghafaro, polanya fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya dia sedang akan mengampuni. Penggalan 27 la bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan 28 kum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Arti Quran surat Al-Anfal
ayat 70, bagian pertama, penggalan 1 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi kulli aidikum bi aidikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhidza minkum wa yaghfir lakum. Wahai Nabi Muhammad, engkau katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 70 bagian kedua. Penggalan 29, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 30, Allahu, sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan 31, Ghafurun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya, waw sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya gofaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya Maha Pengampun. Penggalan terakhir, penggalan 32, rohimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya yu di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 483, artinya Maha Penyayang. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 70 bagian kedua, penggalan 29 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Arti Quran Surat arti keseluruhan Quran Surat Al-Anfal ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum
ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan yu'tikum khairan mimma uhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, engkau katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke masjid di waktu fajar, sholat subuh segera tunaikan. Hamba ini sedang belajar, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan qasiron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu ini setelah mulai ayat ini apa Ya yang Bu ya, alhamdulillah Bu ya. apa yang terasa nih Bu? Mohon maaf Bu ya kalau ada keliru-keliru Bu ya. Nggak apa-apa. Gimana rasanya Bu ini? Ya lega lah Bu ya, alhamdulillah. Saya bisa menguraikan sedikit demi sedikit dengan belajar dari Bu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu ini pernah belajar dulu? Belum pernah Bu ya, saya dari nol. Dari nol ya. Nah sekarang kalau baca Quran gimana rasanya? Ya baca Quran sekarang memang nggak bisa cepat-cepat Bu ya, karena kita sambil melihat bentuk-bentuk dari ayat-ayat yang kita baca. Oh, ya, Kalau ya. ada yang nggak paham satu ayat, saya tutup dulu, buka dulu kamus atau apa. Yang penting kita paham sedikit-sedikit Bu ya. Tapi Iya. tidak bisa cepat sebelum saya belajar gramatikal. Iya. Ibu juga tahsinnya bagus juga ya. Tahsin jalan. Alhamdulillah Bu ya, saya Tahsin pertama dengan masuk ke Al-Asani ditahsin dulu kan Bu ya. Kelas iya. tahsin karena ingin membaca dengan baik dan benar. Alhamdulillah dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah, sedikit saya paham cara membaca yang baik dan benar, belajar tajwidnya, belajar maharojul hurufnya. Apa hubungan gramatikal dengan tahsin Bu? Ada terasa Bu? Hubungannya saling menunjang ya Bu ya. Iya. Kalau kita mau berhenti, saya lihat dulu ini artinya apa, jangan berhenti sembarangan gitu. Karena kalau berhenti sembarangan artinya jadi lain gitu Bu ya. Iya. Kalau sekarang Juga karena dibaca panjang pendeknya agak beda. panjang pendeknya ya. Nanti pengaruhnya bisa jadi pelakunya berbeda atau tunggal jamaknya berbeda ya. Iya betul. Oke. Kemudian bisa istiqomah Bu ini ya di Al-Quran. Amin, amin ya Allah Bu ya. Walaupun kemarin saya sempat istirahat sebentar karena kondisi kesehatan, tapi sedih sekali Bu ya. Saya kadang-kadang melihat teman-teman di Zoom sambil berbaring itu pengen nangis. Ya Allah, segera saya sembuhkan ya Allah. Saya kangen sekali ketemu teman-teman walaupun lewat Zoom. Karena di keluarga Al-Hasani ini betul-betul Bu ya, saya baru menemukan keluarga besar yang betul-betul menjadi keluarga yang sangat kompak, saling menunjang, dan teman-teman itu belum pernah ketemu, begitu ketemu serasa udah lama kita kenal. Amin. Iya. Kemudian tetap istiqomah bersama Quran Bu ini ya. Amin Bu ya, alhamdulillah, insya Allah. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat 70 yang sudah dibawakan oleh Bu Heni Purwani dengan Mumtaz. Kita cukupkan uraian dari Bu Heni Purwani tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, atau ada yang tertinggal,
kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita selalu bersyukur setiap ayat yang kita pahami, kita selalu bersyukur dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu, demikian tadi, dan kami kembalikan kepada moderator Bu Tina Maulida untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Tina. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 70 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani beserta penjelasannya. Kami ucap terima kasih kepada Buya dan Ibu Heni Purwani yang telah menguraikan ayat dengan sangat tenang, lancar, dan baik sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.